Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Utari dari kelas PIM dengan NIM 2011904336. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu akan mempresentasikan makalah saya yaitu tentang hidden kurikulum, yaitu dalam mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Miftahul Ulum. Di sini saya akan membahas 5 permasalahan, yaitu pertama pengertian hidden kurikulum, terus sejarah munculnya hidden kurikulum dan fungsi hidden kurikulum, apa saja dimensi hidden kurikulum dan apa saja aspek hidden kurikulum. Nah, di sini pertama yaitu pengertian kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Apa sih itu hidden kurikulum? Saya akan bahaskan pertama yaitu pengertian kurikulum itu merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena itu merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkatan pada sekolah pendidikan. Nah, sedangkan hidden kurikulum sendiri itu adalah hal atau kegiatan yang terjadi di sekolah dan ikut mempengaruhi perkembangan peserta didik, tetapi tidak diprogramkan dalam kurikulum potensial atau ideal. Adapun menurut penelitian atau menurut para ahli, hidden kurikulum itu yaitu menurut pertama yaitu Murray Print, yaitu hidden kurikulum adalah peristiwa atau kegiatan terjadi tetapi tidak direncanakan keberadaannya, tapi bisa dimanfaatkan guru dalam pencapaian hal belajar. Nah, terus menurut Jane Martin, hidden kurikulum adalah hasil simpangan dari proses pembelajaran baik di luar ataupun di dalam sekolah, tetapi tidak secara formal dicantumkan sebagai tujuan pendidikan. Nah, itu selanjutnya menurut Alan A. Gladstrom, hidden kurikulum yang tidak menjadi bagian yang harus dipelajari, yang digambarkan sebagai berbagai aspek yang ada di sekolah dan di luar sekolah, tetapi mampu memberikan pengaruh dalam suatu perubahan nilai perubahan nilai persepsi dan perilaku siswa. Terus selanjutnya yaitu sejarah hidden kurikulum. Sejarah hidden kurikulum itu pertama kali itu diperkenalkan oleh Philip W. Jackson. Philip W. Jackson itu membuat buku. Bukunya itu bernama Live in Classroom. Nah, Jackson itu memberikan kritisi atau mencari jawaban kekuatan utama apa yang terdapat dalam sekolah sehingga bisa membentuk habitus budaya seperti kepercayaan, sikap dan pandangan murid maksud saya. Konsep hidden itu menurut Jackson itu mempersiapkan murid dalam kehidupan yang dianggap membosankan dalam masyarakat industri. Nah, dalam buku itu juga Jackson menjelaskan bagaimana murid-murid merasakan tentang dunia sekolah, bagaimana guru juga itu bisa merasakan perilaku muridnya. Tetapi itu dalam bukunya tersebut Jackson itu tidak setuju dengan berbagai dikotomi tersebut. Dia berdebat dikotomi tersebut harus dihapuskan. Nah, Jackson itu menjelaskan hidden kurikulum itu sebagai aturan-aturan sosial dan perilaku yang diharapkan berdasarkan segala sesuatu yang tidak tertulis. Nah, konsep ini juga menjadi kelebihan Jackson dalam berbagai karya-karyanya menunjukkan praktik hidden kurikulum dalam kelasnya. Nah, sebelum Jackson memperkenalkan istilah hidden kurikulum, ada lagi Emil Durkheim juga menganalisis fenomena ini. Meski tidak menyebutkan hidden kurikulum, tapi penjelasan Durkheim itu memberikan akar historis lainnya konsep hidden kurikulum tersebut. Singkatnya itu, Durkheim itu menemukan sebuah realitas bahwa banyak materi yang disampaikan guru tetapi tidak tertulis dan tidak dituangkan dalam pandangan mengajar di kelas. Penjelasan Durkheim ini memberikan kontribusi tentang analisis hidden kurikulum. Nah, kurikulum tersembunyi kemudian menjadi salah satu kajian yang menarik dan semakin meningkat perkembangannya dari segi akademisnya. Hal tersebut terlihat dari berbagai eksplorasi oleh sejumlah pendidik, dimulai dengan buku Pedagogy of the Oppressed yang dipublikasikan tahun 1972 oleh Paul Frey. Paul Frey itu mengeksplorasi berbagai dampak dari pengajaran terhadap siswa, sekolah, dan masyarakat secara menyeluruh.
Selanjutnya itu fungsi hidden curriculum. Apa saja sih fungsi hidden curriculum dan ada berapa sih fungsi hidden curriculum itu? Di sini saya menyebut di sini fungsi hidden curriculum itu ada 6, yaitu yang pertama itu hidden curriculum itu adalah alat atau metode untuk menambah khasanah pengetahuan anak didik di luar materi gitu ya, di luar silabus atau di luar apa yang akan enaknya itu salah satu materi yang tidak tertulis itu, yang tidak dirancangkan atau tidak terdapat di RPS ya, biasanya guru-guruan seperti itu ya. Terus hidden curriculum selanjutnya itu berfungsi sebagai pencairan suasana, menciptakan minat dan penghargaan terhadap guru jika disampaikan dengan gaya tutur serta keanekaragaman pengetahuan guru. Selanjutnya itu hidden curriculum berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang demokratis. Selanjutnya itu hidden curriculum berfungsi memberikan kecakapan, keterampilan yang sangat bermanfaat bagi murid sebagai bekal dalam fase kehidupannya nanti untuk terjun di masyarakat. Nah, selanjutnya itu hidden curriculum itu berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif terhadap perilaku murid ataupun perilaku guru. Hidden curriculum itu berfungsi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Nah, selanjutnya itu dimensi hidden curriculum. Di sini menjelaskan menurut saya mengambil dimensi hidden curriculum itu menurut Belak dan Kibert seperti yang dikutip oleh Sanjaya. Hidden curriculum itu memiliki 3 dimensi, yaitu hidden curriculum dapat menunjukkan suatu hubungan sekolah, terus hidden curriculum dapat menjelaskan sejumlah proses pelaksanaan di dalam atau di luar sekolah, terus hidden curriculum itu mencakup perbedaan tingkat kesenjangan. Nah, pertama itu hidden curriculum dan dapat menunjukkan suatu hubungan sekolah itu meliputi interaksi guru, peserta didik, struktur kelas, keseluruhan pada organisasional. Terus hidden curriculum dapat menunjukkan sejumlah proses pelaksanaan di dalam atau di luar sekolah itu meliputi nilai-nilai tambah, sosialisasi dan pemeliharaan struktur kelas. Terus hidden curriculum mencakup perbedaan tingkat kesenjangan seperti halnya yang dihayati oleh para peneliti, tingkat yang berhubungan dengan hasil yang bersifat insidental. Terus menurut Jane Habalantin mengatakan bahwa hidden curriculum terbentuk dari 3 R, yaitu rules, regulation, dan routines. Rules itu atau aturan, regulation itu kebijakan, routines itu continue. Rules atau aturan itu sekolah harus menciptakan berbagai aturan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif untuk belajar. Regulation atau kebijakan itu sekolah harus membuat kebijakan yang mendukung terhadap terciptanya tujuan dari pembelajaran di sekolah tersebut. Kebijakan tersebut tidak hanya bersangkutan terhadap formulasi yang berbeda. Selanjutnya itu rutinis atau continue, itu sekolah harus menerapkan segala kebijakan dan aturan secara terus-menerus dan adaptif. Tujuannya agar kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik dan terus dilaksanakan. Misalnya itu aspek yang mempengaruhi hidden curriculum. Ada 2 aspek yang dapat mempengaruhi hidden curriculum, yaitu aspek relatif tetap dan aspek yang dapat berubah. Yang dimaksud aspek relatif tetap itu ada ideologi, keyakinan, nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah, termasuk di dalamnya menentukan budaya apa yang patut dan tidak patut untuk diberikan kepada generasi bangsa kita. Nah, sedangkan aspek yang dapat berubah meliputi variabel organisasi, sistem sosial, dan kebudayaan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari makalah saya, yaitu tentang hidden curriculum materi yang ke-15. Bila ada salah-salahnya, bila ada kekurangan dan salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.